Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pontianak, guys. Kali ini saya ingin menyinggung masalah sumbangan dana ilegal yang masuk ke anggota parpol. Data dari PPATK, ada perusahaan ataupun pribadi yang menyumbang sebesar 1 triliun ke salah satu anggota partai politik. Dugaan kuat, ya, beberapa analis mengatakan bahwa dana ini pastinya akan dipergunakan untuk kampanye nantinya. Karena sekarang sudah masuk tahun politik, guys. Tahun 2023. Ini tahun politik. 1 triliun itu sangat besar, guys. Yang masuk ke anggota parpol, ya, anggota parpol. Dana ilegal ini itu berasal dari lingkungan hidup, misalnya tambang ataupun pembalakan dan sebagainya. Dan ini yang menjadi perhatian publik. Ternyata dana-dana ilegal ini memang ada artinya dan memang benar adanya, dan itu sesuai fakta berdasarkan temuan dari PPATK. Ini belum kampanye nih, guys, tapi duit itu sudah mulai masuk. Dan yang menyetor ini itu sangat paham dengan hukum, ya. Sangat paham dengan hukum. Ketika ini diproses berdasarkan undang-undang pemilu, itu tidak kena, guys. Karena berdasarkan komentar dari pihak Bawaslu, tidak bisa dilakukan proses karena memang belum masa kampanye gitu. Bisa dilakukan itu dari pihak kepolisian, ya. Dari pihak kepolisian menyidik aliran dana ini dari siapa dan untuk siapa, dan ini jelas adalah money laundry, ya. Money laundry yang digunakan untuk kepentingan pemilu 2024. Lalu bagaimana seharusnya? Ya, banyak publik menginginkan bahwa kasus ini diproses, ya. Tentunya tidak bisa dengan undang-undang pemilu, guys. Karena masa kampanye belum, artinya rekening atau dana untuk kampanye itu belum dibuka oleh parpol dan belum jadwalnya gitu. Nanti ketika kampanye dibuka tentu ada sumbangan dari pihak manapun ke parpol dan itu dibolehkan. Tapi juga ada ketentuan-ketentuannya. Tidak ada yang sampai 1 triliun, guys. Yang dibolehkan itu tidak ada sampai 1 triliun. Tapi ini sudah ada masuk sampai 1 triliun, ya. Ini luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi nantinya tentu kita bisa akan saksikan bahwa pemilu nanti itu penuh dengan money politik, ya. Dan kita tahu sampai hari ini tidak ada satupun kasus praktek money politik seperti serangan pajar atau bagi-bagi amplop yang bisa berujung kepada pidana atau pembatalan calon legislatif maupun calon presiden. Artinya bahwa praktek-praktek seperti ini itu memang lazim di dalam pemilu, tapi susah untuk dibuktikan secara hukum. Nah, kalian bisa bayangkan 1 triliun itu, walaupun ini dalam secara keseluruhan terbilang kecil dalam ukuran untuk kampanye pilpres maupun kampanye legislatif, tapi ini kan baru tahap awal, guys. Bagaimana nantinya pasti akan banyak lagi sumbangan-sumbangan lain. Dan duit ini akan beredar di masyarakat yang tentunya menyasar orang-orang yang memang menginginkan
uang dalam proses pemilu nantinya. Ini yang wajib kita waspadai, guys. Jadi perputaran uang jelas akan besar, guys. Baik sekarang maupun nanti pada masa kampanye. Perputaran uang akan besar dan ini sangat mempengaruhi pilihan. Jadi masyarakat inginnya yang dipilih itu adalah orang-orang yang benar jujur ya, tanpa mengandalkan uang, tapi berdasarkan jejak rekam dia atau track record dia. Tapi banyak orang yang terpengaruh dengan uang. Dan inilah yang selalu menjadi kekhawatiran kita, sehingga wajar kalau yang duduk di DPRD, di DPR RI ya, itu kebanyakan memang orang kaya, guys. Tidak ada orang miskin atau tidak ada orang yang setengah-setengah ya. Mereka itu adalah kaum-kaum berduit ya, kaum-kaum berjuis yang memiliki kekayaan fantastis rata-rata. Ya. Dan itulah yang terjadi sekarang, bahwa duit masih menjadi penentu. Ya, duit masih menjadi penentu untuk orang yang ingin duduk di DPR RI, di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten kota. Jadi kalau setengah-setengah menjadi calon legislatif, banyak menyarankan lebih baik janganlah, lebih bagus bikin usaha. Karena pertarungannya akan berat sekali, guys. Yang dilawan itu adalah orang-orang kaya, orang-orang berduit. Jadi saat ini partai politik akan berusaha sekuat tenaga mencari sumber-sumber dana baik secara legal maupun ilegal ya, untuk persiapan kampanye tahun 2000 di akhir 2023 ini, guys. Oke, guys, itu saja pembahasan kita kali ini terkait sumbangan ilegal kepada partai politik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi kita bersama untuk menciptakan pemilu 2024 yang jujur, adil, dan oke, guys, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.